Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mataring Kusuma, absen dari kelas Banjarbaru. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hadis, macam-macam hadis dan pendapat dari Imam Mazhab mengenai hadis. 1. Pengertian hadis. Hadis merupakan salah satu dasar pengambilan hukum Islam setelah Al-Quran. Sebab hadis mempunyai posisi sebagai penjelas terhadap makna yang dikandung oleh teks suci tersebut. Apalagi banyak terdapat ayat-ayat yang masih global dan tidak jelas maknanya, sehingga seringkali seseorang memakai hadis untuk mempermudah pemahamannya. Seiring dengan perkembangan ulumul hadis, maka terdapat beberapa kalangan yang serius sebagai pemerhati hadis. Hadis disebut juga sunnah, adalah perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber kedua hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Posisi hadis sebagai sumber hukum tidak lain karena adanya kesesuaian antara hadis dengan teks suci tersebut yang ditransmisikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa juga dikatakan bahwa hadis merupakan wahyu Tuhan yang tidak dikodifikasikan dalam Al-Quran. 2. Macam-macam hadis. Hadis terbagi menjadi dua, hadis mutawir dan hadis ahad. Hadis mutawir adalah hadis yang apabila jumlah perawi setiap qodakohnya tak terbatasi. Jika rawi pada setiap tingkatan sunatnya tak terbatas, maka menurut akal tidak mungkin perawi tersebut sepakat memasukkan hadis. Nabi Muhammad SAW menjadi mutawir menurut Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani dan para ulama, yakni apabila jumlah perawi minimal 5-10 orang. Dari seluruh perawi tersebut, menurut kebiasaan mereka tidak mungkin bersekongkol dan berdusta. Selanjutnya hadis ahad. Disebut hadis ahad karena jika jumlah rawi di tiap tobakohnya belum mencapai jumlah mutawir, misal jumlah rawi hanya 1, 2, atau 3 orang, berdasarkan jumlah rawi tersebut dalam tiap tobakoh, ulama membagi hadis ahad menjadi 3 macam, yakni hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi dan lebih di setiap tobakohnya. Selanjutnya, pendapat Imam Mazhab mengenai hadis. Yang pertama dari Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah menggunakan qiyas untuk menilai hadis sebagai alat untuk hukum Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hadis Abu Hanifah berada di bawah qiyas, yang berarti Abu Hanifah menetapkan Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dalam Islam. Menerima sunnah jika datang dari orang yang terpercaya, menerima hadis setelah Al-Quran. Jika hadis tidak bertentangan dengan kaidah yang dianut oleh ulama, tidak termasuk soal yang umum dan tidak menyalahi qiyas. Selanjutnya Imam Malik bin Anas. Beliau menempatkan As-Sunnah sebagai sumber pengambilan hukum kedua setelah Al-Quran. Imam Malik memandang keberadaan As-Sunnah sekaligus sebagai sumber bagi timbulnya hukum-hukum baru di luar Al-Quran. Imam Malik menegaskan bahwa dirinya berpegang teguh kepada amal pendudukan Madinah dan menggunakan qiyas dalam membina dan menetapkan masalah hukum yang dihadapinya. Pada intinya, Imam Malik membina hukum Islam berdasarkan Al-Quran sebagai sumber pembinaan yang pertama, kemudian sunnah sebagai pembinaan yang kedua. Selanjutnya Imam Syafi'i. Adapun kedudukan hadis terhadap Al-Quran menurut Imam Syafi'i adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerangkan kemujimalan Al-Quran seperti menerangkan kemujimalan ayat sholat. Menerangkan Al-Quran yaitu yang dihendaki khas. Menerangkan fardu-fardu dari fardu-fardu yang ditetapkan oleh Al-Quran, menerangkan mana yang nasih dan mana yang mankus dalam ayat-ayat Al-Quran. Berdasarkan penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa Imam Syafi'i menetapkan hukum sunnah sejajar dengan Al-Quran, karena menurutnya kedua dalil itu sama-sama berasal dari Allah dan merupakan sumber ajaran Islam. Selanjutnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sumber kedua yang dipegangi oleh Imam Ahmad dalam menetapkan hukum yang dihadapinya adalah As-Sunnah.
Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan untuk mencari apa yang ada di dalam Al-Quran, maka harus dulu melalui As-Sunnah. Jika ada orang yang mencari sesuatu dalam Al-Quran tanpa melalui As-Sunnah, maka ia akan menempuh jalan kesesatan. Imam Ahmad bin Hanbal memegangi hadis yang berkualitas dengan syarat periwayatnya bukan orang yang berdusta dan tidak menemukan penjelasan-penjelasan masalah dalam hadis yang baik dalam hadis sahih maupun hadis hasan. Selanjutnya, kedudukan hadis dan keistimewaan hadis. Menurut Syahudi Ismail, ada beberapa faktor yang membuat hadis memiliki kedudukan dan keistimewaan tersendiri. Adapun faktor tersebut antara lain: pertama, hadis Nabi sebagai salah satu sumber ajaran Islam, maka harus diberikan perhatian yang khusus karena hadis merupakan sumber dasar hukum ajaran Islam. Tidaklah seluruh hadis tertulis pada zaman Nabi. Nabi pernah melarang sahabat untuk menulis hadis, tetapi dalam perjalanan hadis ternyata sudah dibukukan. Yang ketiga, telah timbul berbagai masalah pemalsuan hadis. Kegiatan pemalsuan hadis ini dimulai muncul kira-kira pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Demikian pendapat sebagian ulama pada hadis umumnya. Selanjutnya, hadis sebagai sumber ajaran Islam. Kedua, bayan al-taqrir atau memperjelas isi Al-Quran. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam yang pertama yakni adalah bayan at-taqrir atau memperjelas isi Al-Quran. Hadis berfungsi untuk memperjelas isi Al-Quran agar lebih mudah dipahami dan menjadi petunjuk umat manusia dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bayan at-tafsir atau menafsirkan isi Al-Quran. Fungsi hadis sebagai bayan at-tafsir berarti memberikan tafsiran terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum, serta memberikan batasan-batasan atau syarat pada ayat yang bersifat mutlak. Contoh, hadis sebagai bayan at-tafsir adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian. Selanjutnya, bayan at-tashri yang artinya memberi kepastian hukum Islam yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam berikutnya yakni adalah sebagai bayan at-tashri, yang dimana hadis sebagai pemberi kepastian hukum dalam ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya memperjelas secara general, kemudian diperkuat dan diperjelas dalam lebih lanjut dalam sebuah hadis, sebagaimana contohnya hadis mengenai zakat fitrah. Selanjutnya, bayan nasah yang berarti mengganti ketentuan terdahulu. Fungsi hadis sebagai sumber hukum yang sebagai sumber bayan nasah atau mengganti hukum terdahulu ya, secara etimologi, an-nasah memiliki arti yang sangat banyak, diantaranya at-tasir atau mengubah, at-itba atau membatalkan, at-tahwil atau memindahkan, atau ajar atau menghilangkan. Para ulama mendefinisikan bayan an-nasah berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapus ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas dalam lingkungannya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.